Sell the problem you solve. John Lennon menjual problem yang dihadapi oleh customer-nya. Dia nggak fokus terhadap produknya, Pak. And that's the key untuk menjadi sukses di abad zaman now. Wow. Hai 10,000 Warriors, apa kabar Anda? Luar biasa untuk kita semua di sini. Yes, luar biasa tentunya. Lama kita nggak ketemu ya karena Pak Darmadi sibuk kita webinar juga ya Pak. Iya, ini saya rasa new normal ya. New Pak, normal, ya. yes. Dan hari ini kita ketemu Anda semua, Pak Darmadi sudah bawakan topik yang luar biasa di Sales Mantra ke-39. Ya, topiknya apa Pak Darmadi ini? Nah ini kita kembali dalam hampir kita vakum selama 3-4 bulan ya. 3 bulan. Dan memang kita kembali melanjutkan sesi yang kita sudah bahas yaitu Sales Mantra, dan kali ini kita udah berada di Sales Mantra ke-39. 39, betul sekali. Sales Mantra kali ini sangat menarik Pak judulnya Pak. Yes. Dan ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sebagai seorang sales ya. Sales Mantra ini mengatakan sell the problem you solve, not the product. Menarik sekali nih teman-teman. Seringkali saya nih Pak Darmadi, mohon maaf, saya seringkali terjebak di produk nih Pak. Iya. Jadi yang benar mestinya gimana nih Pak? Seringkali kita kan terjebak dengan produk karena kita merasa yang menjual itu produk. Ya. Yang produk tidak menjual, yang menjual kita sebenarnya kan ya. Oke. Ya, dan kita berusaha mengimprovisasi supaya produk ini menjadi menarik sehingga customer mau beli. Tapi jujur Pak, kalau kita sadar sebenarnya produk zaman sekarang, mau rumah, mau properti, mau apa saja Pak, produknya udah bagus Pak. So? Ya, yang seringkali yang menjadi masalah adalah kita kurang paham, kita kurang tahu sebenarnya apa kebutuhan dari pelanggan kita. Nah ini teman-teman, ini menarik sekali Pak Darmadi mau kupas lebih jauh ya. Silakan Pak Darmadi. Ini ambil contoh paling gampang nih, kalau kita nonton film, sering film Hollywood ya. Ya. Kalau umpama film detektif khususnya gitu ya. Setiap kali ada kejadian ya, umpama pembunuhan ya, perampokan dan segalanya, itu tim polisi itu datang Pak. Dan tim polisi itu ada dua Pak. Ya. Tim polisi pertama itu namanya tim forensik. Ya mungkin Anda tahu lah. Dia datang mengumpulkan sidik jari, dia mengumpulkan benda-benda, mungkin ada yang jatuh, dan kemudian dari benda-benda yang dia kumpulkan itu dia berusaha membuat sebuah kesimpulan apa yang terjadi dan siapa yang kira-kira orang-orang yang mesti dicurigai gitu ya. Nah itu departemen yang pertama. Tapi grup yang kedua berbeda Pak. Ada tim dari polisi yang namanya detektif Pak, bukan ahli forensik. Detektif. Dia akan datang dan dia berbeda dengan ahli forensik yang mengumpulkan data-data itu. Dia lebih banyak berusaha berpikir di luar kotak begitu. Ambil contoh, dia akan mulai bertanya kepada tetangga-tetangga. Daripada ngumpulin data-data yang benda mati tadi, dia lebih senang ketemu dengan tetangga-tetangga dan dia akan nanya kepada tetangga. Ambil contoh, di rumah ini ada anjing, anjingnya besar gitu. Kemudian tanya tetangganya, anjing di rumah ini seneng gonggong nggak? Oh itu anjing tiap hari gonggong. Kemudian jam 8 ketika kejadian itu terjadi, dia tanya tetangganya, apakah anjingnya menggonggong? Kemudian tetangganya mengatakan anjingnya tidak menggonggong. Detektif ini mulai mengambil satu kesimpulan bahwa jangan-jangan orang yang membunuh di rumah ini adalah orang yang dikenal anjing itu. Artinya orang ini mungkin kerabat di tempat itu. Nah dari poin ini saja jelas sekali berbeda Pak antara tim forensik dengan tim detektif. Tim forensik hanya mengumpulkan data-data saja, seperti tadi Pak David bilang, fokus terhadap produk saja. Tetapi tim detektif berbeda, dia fokus dengan bertanya, menggali pertanyaan sehingga dia menemukan fakta-fakta yang lebih real. Dengan penemuan ini dia bisa bekerja lebih cepat lagi dengan hasil lebih akurat, Pak. Mantap Nah, sekali. nah ini poin yang kita mau katakan, Pak David. Ambil contoh Pak ya, jual beli properti, ya kan? Nah, tapi sebelum jual beli properti saya mau nanya nih Pak David, yang menarik adalah Pak David, seandainya ibunya Pak David nih 25 tahun yang lalu, ambil contoh nih ya. Ibu Pak David ingin membeli sebuah vacuum cleaner Pak, karena di rumahnya lantainya itu lantai karpet Pak. Dan ibunya Pak David ini menemukan sebuah masalah, yaitu setiap hari makin banyak debu nempel di karpet dan dia harus mencari vacuum cleaner untuk menyelesaikan masalahnya. 25 tahun yang lalu Pak, kira-kira apa yang dilakukan ibu Pak David untuk mencari vacuum cleaner ini Pak? Pergi ke toko, cari alat itu Pak. Toko apa kira-kira? Toko elektronik Pak. Banyak nggak waktu itu? Enggak Banyak ya, masih sedikit ya gitu ya. Toko elektronik kemudian nyari barang di situ. Cari ya. barangnya Pak. Sebenarnya dia tahu dia nyari barang apa? Dia tahu cari vacuum cleaner Pak. Merek apa Pak? Mereknya mungkin dia tahu tapi masih ragu Dia juga, nggak Pak. paham kali. Iya. Dia nggak paham berapa merek terjadi di Iya, market. iya. Kira-kira dia ada ide nggak harga vacuum cleaner itu berapa? Nggak tahu Pak.
Yang tahu siapa Pak pada saat itu Pak? Yang lebih banyak tahu informasi itu? Sales toko itu, Pak. Sales toko itu, Betul, ya. betul. Dan tidak heran teman-teman 25 tahun yang lalu kalau kita bertemu dengan sales zaman itu, mereka ngoceh terus ya. Ya, ya. Mereka ngomong terus. Mereka berbohong pun kita nggak tahu. Betul sekali. Iya kan? Pak David, istri Pak David sekarang ambil contoh punya masalah dengan seperti ibu Pak David. Ya. Dan ini zamannya sekarang loh Pak. Ya. Kira-kira dan dia membutuhkan vacuum cleaner. Kira-kira adakah hal-hal yang berbeda akan dilakukan istri Pak David dibandingkan ibu Pak David? Beda, Pak. Apa yang dilakukan awal-awalnya dulu? Dia akan cari di internet, Pak. Dia nyari akan informasi. googling, Pak. Ya. Dia nyari informasi mengenai merek mungkin ya. Betul sekali. Ya, dan mungkin dia dengan mencari informasi itu dia bisa menentukan merek mana yang dia suka, Yes. merek mana yang dipercaya. Betul sekali. Kemudian dia mungkin juga mencari jenis-jenis yang cocok karena kan ada yang kapasitasnya besar, sedang dan kecil, sehingga dia bisa mencari requirement apa yang cocok untuk karpetnya mungkin ya seperti Yes, itu. setuju, Pak. Dan mungkin mengenai harga istri Pak David nggak ada masalah karena sekarang ada yang namanya Tokopedia, Ya. Shopee dan yang lain-lain. Dan dia bisa membandingkan satu persatu itu. Yes. Dan kira-kira dia bisa dapat harga yang paling murah Iya, jangan-jangan. bisa dong. Bisa. Iya kan, bisa dong. Ya, namun kadang-kadang dia punya curiosity, pikir begini nih. Kalau saya bisa dapat barangnya sama, harganya sama di toko yang eksis, mungkin saya lebih tenang. Ya. Karena saya bisa bertemu dengan orang, Betul ada sekali. warranty dan segalanya. Nah sekarang perbedaannya adalah ketika istri Pak David ke toko tersebut, bagaimana kemampuan pengertian produk antara sales dengan istri Pak David? Bisa saja saya sepadan sama dia, Pak. Nah, ini berbeda sekali. 25 tahun yang lalu, ibunya Pak David itu tidak ngerti sama sekali informasi. Yes. Yang tahu informasi itu ada di kantongnya sales. Salesnya, betul. Sekarang, apa yang terjadi? Sama-sama sudah tahu. Ya. Nah, kalau udah sama-sama sudah tahu, apakah tugas seorang sales itu masih ngecap seperti 25 tahun yang lalu? Ngecap. Apa yang menjadi tugas utama seorang sales pada saat ini? Mestinya gali dia punya kebutuhan, Pak. Gali ya Pak ya? Yes. Gali, kira-kira masalahnya istri Pak David apa gitu Betul ya? sekali. Jangan-jangan nih Pak, ternyata banyaknya debu yang ada di rumah Pak David itu tidak terjadi begitu saja. Jangan-jangan setelah melakukan penggalian, dia menemukan bahwa rumahnya Pak David itu tidak dilengkapi dengan sebuah screening. Sehingga debu-debu ukuran partikel besar juga bisa masuk gitu. Sehingga makin kotor gitu. Ya. Jangan-jangan permasalahan Pak David itu timbul gara-gara nggak ada screening. Dan instead of jual vacuum cleaner tadi, mungkin dia bisa nawarin screening. Yes. Atau jangan-jangan setelah dia punya selidik, dia melihat ternyata karpetnya Pak David ini mungkin kualitasnya jelek atau mungkin spesifikasinya tidak bagus sehingga debu gampang nempel. Ya. Jangan-jangan yang ditawarkan adalah karpet baru. Karpetnya, betul sekali. Nah, dengan seperti begini, istrinya Pak David akan kaget dan merasa bahwa wow, ternyata masalah saya nggak sesimpel yang saya pikir. Nah, disinilah tugasnya seorang sales. Nah, ini tidak gampang karena sales zaman sekarang tugasnya bukan ngecap, tetapi menggali. Pak David, saya mau share satu Pak David Ya. mengenai ada satu artikel saya baca di sebuah majalah yang ditulis oleh Darren Hardy, Pak. Majalahnya berjudul Success Magazine dan judul materinya adalah Sell Like John Lennon. Yes. Ini John Lennon bukan penyanyi zaman dulu ya. Tetapi yang menarik adalah John Lennon adalah seorang agent properti di Miami, Pak. Dia sudah bekerja 15 tahun di situ dan John Lennon ini yang anehnya adalah dia adalah top sales, Pak. Tapi yang dia jual propertinya itu hanya ada di satu jalan saja, Pak. Dia nggak pernah fokus yang lain. Dan di satu jalan itu ada 6 tower apartemen. Ya. Orang kaya semua tuh, Pak. Wow. Nah, dia hanya fokus seperti begitu, Pak. Nah, agent yang jualan di jalan itu ada 100 orang lebih, Pak. Jadi bukan hanya dia saja, Pak. Tapi saya kasih tahu Anda, John Lennon ini dia menjual properti luar biasa. Di kantornya, teman-temannya tuh sebulan hanya bisa jual 1 atau 2 unit. John Lennon bisa 31 unit. Dahsyat sekali. Nah, ini pasti sesuatu yang lain yang dilakukan ya. Jadi, dan John Lennon ini selama 15 tahun, dia sudah menjual properti sebesar 45 triliun, Pak. Wow. Kalau komisinya 3%, well, John Lennon makes tons of money ya Pak ya. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah Darren Hardy ketika menulis ini, dia adalah seorang penulis. Dia pengen tahu ya, kenapa John Lennon ini bisa jual lebih banyak dari orang lain. Nah, singkat cerita, dia bertemu dengan John Lennon dan dia bertanya pada John Lennon, "John, hari ini kamu jual berapa unit?" Ya. Oh, John Lennon dengan cepat mengatakan, "Oh, sampai jam 4 sore ini saya udah jual 3 apartemen." Unit apa yang Anda jual? Oh, kemudian dia bilang, "Oh, actually saya nggak jual unit," dia bilang gitu. Udah, lantas dia jual apa? Dia bilang, "Saya jual tempat parkir seharga 30 miliar. Wow. Kemudian saya jual lemari baju seharga 45 miliar. Dan saya jual membership fitness seharga 20 miliar. Kemudian
Kemudian Darren berkata, loh bukannya Anda agent properti, kok Anda jual yang aneh-aneh? Ya. Jual parkir, jual lemari, Itu jual pertanyaan saya, fitness, Pak. jual tempat alat fitness gitu kan. Ya, ya, Kemudian si John Lennon tertawa dan dia mengatakan begini. Sebenarnya saya jual unit apartemen, ya. Tapi pelanggan saya yang pertama datang, orang kaya, lawyer, Ya. dan dia senang koleksi mobil mewah. Hmm. Dan di tempat apartemen sebelumnya, mobilnya itu kaca spionnya suka diambil, Oke. mobilnya suka dibaret. Mhm. Dia mencari sebuah apartemen yang aman, ya, untuk memarkir mobilnya supaya dia tenang. Ya. Jadi sebenarnya yang saya jual kepada dia adalah bukan apartemen. Saya jual sebuah fasilitas apartemen yang bisa memarkir mobilnya supaya aman. Begitu. Nah singkat cerita ketika saya fokus supaya memecahkan masalahnya mengenai parkir yang aman, apartemen itu terjual dengan sendirinya. Wow. Demikian juga ada seorang ibu, ya, seorang penulis terkenal, ya. Dia senang fashion, dia pengen lemari yang lebih besar lagi, dan dia tidak mendapatkan itu di apartemennya dia. Oke. Oh, kemudian saya tahu ada satu apartemen yang punya size lebih luas, di mana wardrobe punya tempat lebih besar. Kemudian saya tunjukkan dan saya jual kelebihan dari wardrobe, tempat di mana bisa menaruh baju. Dan ibu tersebut senang sekali dengan tempat penyimpanan baju itu. Ya. Dan akibat dia senang dengan penyimpanan baju itu, dia beli apartemen itu. Wow. Dan yang terakhir, ya, ada seorang wanita cantik. Dia adalah Instagramable, ya, YouTuber yang terkenal, cantik gitu. Dan dia tuh senang fitness, tapi dia sebenarnya fitness dengan orang-orang yang high level. Dia nggak mau dengan yang biasa-biasa. Ya. Oh, kebetulan saya tahu ada satu apartemen ditinggali oleh banyak artis, penyanyi dan aktor. Kemudian saya suggest tempat itu dan saya kasih tahu aktor ini tinggal di sini, aktris ini tinggal di sini. Wah, dia senang sekali dengan aktor-aktrisnya dan dia pikir dia bisa kenalan dengan mereka. Dengan sendirinya dia beli, bukan apartemennya, dia beli fasilitas fitness itu. Ya dengan sendirinya apartemennya terjual. Jadi poin yang saya mau katakan, Pak, Ya. sell the problem you solve. John Lennon menjual problem yang dihadapi oleh customernya. Dia nggak fokus terhadap produknya, Pak. And that's the key untuk menjadi sukses di abad zaman now. Wow. Thank you Pak Darmadi Dharmawangsa dan teman-teman 10,000 Warriors. Jangan lupa jual problemnya ya, jangan produknya. Thank you Pak Darmadi. All the best untuk kita semua. All the best.